mengatur dan mengkoordinir segala kegiatan selama berlangsung. Nah, selanjutnya izinkan saya menyapa dan menyambut Mas yang kami hormati, Mas Ahmad Mujtahid Anas selaku penanggung jawab dari kegiatan webinar pengenalan latex dan Mendeley. Apa kabar, Mas? Baik-baik. Ya. Selanjutnya yang kami hormati Mas Mahendra Kusuma Nugraha sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana. Selamat, bagaimana kabar Mas Mahendra? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa menghadiri kegiatan kita kali ini. Nah, mungkin Mas Mahendra bisa membuka kegiatan, ada sepatah kata dan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Miftahul selaku moderator pada acara kita pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan penuh semangat ya. Baik, program kerja pengenalan latex dan Mendeley ini adalah salah satu program kerja dari Divisi Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Fisika, dan tujuan utamanya adalah mengenalkan kepada seluruh mahasiswa fisika terutama baik dari jenjang S1, S2 ataupun S3 sekiranya nanti bagaimana teman-teman mahasiswa semua dapat mengoperasikan dan mengaplikasikan software yang sangat penting ini bagi mahasiswa ya, tentunya seperti itu. Dan juga terima kasih atas kesempatan yang telah disediakan oleh panitia, karena berkat panitia lah teman-teman di sini dapat saling berbagi pengalaman dengan narasumber yang sangat berkompeten ya nantinya seperti itu. Nah, kira-kira semoga nanti dalam keberlangsungan acara kita dapat mengenal secara teori, tapi lebih tepatnya atau lebih utamanya nanti akan ada simulasi yang nantinya bakal membuat teman-teman bisa langsung mengoperasikan dengan baik dari software latex sendiri atau Mendeley sendiri seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti acara dapat berjalan dengan lancar. Dan ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman maupun orang lain seperti itu. Baik, seperti itu Mbak Miftahul. Dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Mahendra telah menyampaikan sepatah kata sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, kepada semua peserta, nah, kita sebagai mahasiswa tidak lepas dari dunia kepenulisan. Karena untuk mewujudkan ide, kreativitas, dan inovasi, pertama-tama kita akan tuangkan dalam sebuah tulisan. Olehnya, pentingnya untuk memahami secara mendalam aplikasi Mendeley dan latex untuk meningkatkan kualitas tulisan kita. Maka dari itu, pada pagi hari ini, materi latex dan Mendeley akan dibawakan oleh pemateri pertama oleh Mas Abdurrahman Al-Faruq selaku pemateri pertama untuk memaparkan tentang aplikasi Mendeley. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Rifki Tamara sebagai pemateri kedua untuk menyampaikan materi tentang latex. Kalau tentang keahlian, kedua pemateri ini tidak dilakukan lagi karena telah lama menerapkan aplikasi ini dalam kepenulisannya dan lain-lain sebagainya. Kalau pemateri kita ini
Abdurrahman Al-Faruq adalah mahasiswa S2 dari FMIPA UGM, sedangkan Mas Muhammad Rifki Tamara beliau adalah mahasiswa S3 dari FMIPA UGM. Sebelum saya persilahkan kepada pemateri pertama nih untuk menyampaikan materinya, ada baiknya saya menjelaskan dulu aturan diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, peserta diharapkan untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, jika ada pertanyaan saat kegiatan berlangsung, silahkan melalui fitur chat yang ada di aplikasi Google Meet ini. Dan sesi pertanyaan mungkin akan dibuka setelah saya bacakan setelah kedua materi disampaikan. Kalau misalnya jika saya izinkan untuk open mic, silahkan open mic. Tapi jika saya tidak mengizinkan, bisa melalui saya. Baik, seperti itu. Dan saya ingatkan juga kepada teman-teman di akhir kegiatan akan ada foto bersama kita untuk menjalin nih keakraban terhadap kita semua. Selanjutnya mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan Mas Abdurrahman Al-Faruq untuk menyampaikan materinya. Bagaimana, Mas? Ya, insya Allah. Ya, terima kasih, Mas. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Abdurrahman Al-Faruq. Sekalian teman-teman bisa juga panggil dengan panggilan saya Faruq. Jadi di sini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang Mendeley, di mana menurut saya sendiri, sebagian besar dari teman-teman sekalian juga mungkin sudah pernah menggunakan Mendeley. Dan di sini saya istilahnya mau konfirmasi ulang. Kalau dibilang ahli, saya nggak terlalu ahli, tapi setidaknya pernah menggunakan. Dan mungkin kita nanti bisa sharing bagaimana tentang penggunaan Mendeley sendiri. Sebelumnya mungkin ya, ilmu saya tentang Mendeley sendiri juga tidak begitu banyak. Ya, dan setahu saya memang Mendeley sepertinya itu-itu saja ya. Mungkin nanti kalau memang ada yang saya terlewatkan, bisa teman-teman menambahkan, ataupun nanti dari Mas Rifki dari pemateri 2 yang nanti mungkin menambahkan. Sebelumnya, apakah aplikasi Mendeley-nya sudah diinstal semua? Halo? Mungkin kalau tidak berkenan dengan suara, dengan chat dulu mungkin. Gimana teman-teman? Mungkin sebagian ada yang sudah, mungkin ada yang belum juga ya. Nah, jadi apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, nanti jadi ketika saya nanti ini beralih jendela, nanti yang tampilan di sini tidak terlihat. Nah, nanti kalau ada yang ngechat, mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin bisa open mic sebentar. Boleh. Baik, Mas. Nanti saya sampaikan jika ada pertanyaan dari peserta atau bagaimana. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai mungkin
Dari penginstalan Mendeley sendiri, kalau dari saya cukup praktis ya, yaitu kita buka sendiri dari aplikasi Mendeley-nya. Nantinya kita download installernya, setup-nya itu sekitar 100-an MB kalau tidak salah. Ya, tidak terlalu lama lah menunggu dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang bahkan sampai gigaan. Nah, nanti di aplikasi Mendeley sendiri, nanti kita setelah kita download, kita ditanyakan apakah sudah punya akun atau tidak. Nah, di situ kita nanti alangkah lebih baiknya langsung mendaftarkan menggunakan email. Dan di sini karena kita juga sudah punya email UGM, jadi daftarkan dengan email UGM saja. Karena memang tujuan dari email UGM sendiri untuk kepentingan akademis, seperti dengan penggunaan Mendeley kita ini. Yang mana nanti Mendeley kita ini kan akan digunakan untuk pengerjaan tesis juga, paper, dan lain-lain. Lalu kita isikan data-data yang diminta. Nanti itu seperti ada ditanya nama. Nah, nanti itu ditanyanya itu malah nama yang diberikan dan nama keluarga. Nah, di situ mungkin nama kita karena orang Indonesia, jadi isi apa adanya saja. Kalau saya nama pertama itu saya jadikan nama keluarga Abdurrahman, terus Al-Faruq saya jadikan nama yang diberikan. Nah, itu perlu untuk diisi dikarenakan nantinya akan digunakan untuk masuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ketika teman itu sudah daftar, lalu nanti konfirmasi lagi di alamat email teman, dibuka Gmail-nya untuk konfirmasi Mendeley-nya. Lalu nanti baru kalau teman-teman belum mengkonfirmasi email yang sudah dikirim oleh Mendeley di Google teman-teman, di alamat Google teman-teman, Gmail teman-teman. Nah, nanti akun teman-teman itu masih belum aktif. Nah, nanti diaktifkan di situ, diselesaikan, baru teman-teman punya akun Gmail sendiri. Nah, nanti ketika itu juga nanti teman-teman install. Sini kok tampilannya kurang ya. Nah, nanti teman-teman install, yang mana nanti setelah diinstal, nanti ada pilihannya seperti ini, yaitu satu adanya ditanyakan apakah perlu plugin untuk Windows, untuk Microsoft Word. Dan kalau yang ini dulu, yang ini untuk, jadi kita nanti install ini, ketika kita sudah install ini, biasanya nanti langsung tersambung dengan Microsoft Word kita. Jadi ketika kita sudah install itu tambahan pluginnya tuh nggak cukup besar, 5 MB apa berapa gitu, apa kurang dari 1 MB gitu. Nah, nanti ketika sudah kita install, nanti langsung terhubung, yang Mendeley kita ini sudah terhubung nanti dengan Microsoft Word. Dan setelah itu nanti ketika misalkan teman-teman lagi membuka Microsoft Word sedang menginstal ini, nanti teman-teman disuruh Word-nya itu dikeluarkan dulu, istilahnya di restart Word-nya. Nah, ketika nanti di restart, nanti teman-teman bisa lihat di tab reference sudah terpasang nanti Microsoft Word. Lalu ini ada pilihan juga, yang ini adalah pilihan untuk import dokumen. Dokumen ini bisa PDF ataupun dokumen berupa citasi. Dokumen citasi tersendiri, dokumen citasi itu terdiri dari seperti BibTeX atau RIS. Nah, yang saya pernah gunakan itu BibTeX sama RIS, yang XML belum pernah. Nah, lanjut. Nanti setelah itu kita akan dibawakan ke tour singkatnya, yaitu
ya ada tombol di sini. Ini merupakan tombol untuk menambahkan file. File di sini bisa file ataupun folder. Dan bisa juga sekadar filenya berupa file citasinya doang, seperti ini, bibtex atau RIS. Nah, bagaimana yang ini? Ini biasanya di halaman jurnal, misalkan kita download filenya itu online, sekedar download RIS, sekedar download citasinya sendiri bisa. Nanti bisa terdownload itu. Nanti mungkin saya contohkan juga mungkin. Nah, bibtex dan RIS ini yang EndNote XML saya belum pernah menggunakan. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ada pengalaman menggunakannya. Lanjut, nanti setelah itu nanti kita akan diberitahu bahwa jadi di sini mendelay ini yang mungkin jadi lebihnya itu mungkin jadi salah satu aplikasi mobile yang bisa dibawa kemana saja. Jadi misalkan teman-teman sudah install juga di HP atau di mana, jadi seperti cloud, seperti Google Drive. Jadi teman-teman masukkan teman-teman nanti terhubung semuanya ke di sini disebutnya mendelay cloud. Nah, nanti jadi misalkan teman-teman masukkan ini saya masukkan satu file. Nanti teman-teman masukkan, nanti di laptop ada, di HP otomatis juga ada bila tersambung dengan internet. Jadi bisa praktisnya mungkin di situ ya, bisa di mana saja dan kapan saja. Dan misalkan teman-teman install ulang selama ini sudah terbackup dengan sync ini, disinkronkan dengan internet, nah nanti dia nyambung sendiri. Nanti jadi tinggal masukkan lagi akunnya yang sebelumnya. Dan seperti biasa nanti ada diberitahu kalau ada apa-apa bisa ditanyakan di tombol help. Nah, dan tentunya yang bahasa Inggris ya. Nah, itu tentang penginstalan menggunakan menginstal mendelaynya. Nah, kalau tentang selanjutnya mungkin kalau masalah penggunaan mendelay itu lebih praktisnya bisa kita aplikasikan langsung ke Word-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat apakah sudah terpasang atau belumnya. Itu di tab preference. Di tab preference ini kita buka. Nah, kalau memang sudah terinstall, dia nanti ada logo mendelay-nya nih. Nah, dan kita bisa open mendelay itu bisa dari langsung cari di punya teman-teman mendelay atau di referensinya. Di sini langsung kita open mendelay. Nah, ini maaf, laptop saya agak lelet nih. Ini kayaknya malah nge-freeze ya. Oke, ini sudah keluar tampilan mendelay-nya. Nah, ini yang tadi. Jadi seperti contohnya ini kita misalkan ingin menambahkan file. Jadi ada tambahkan file, tambahkan folder. Jadi kalau misalkan file teman-teman itu udah dalam folder, langsung kita tambahkan. Atau kita entry manual. Entry manual di sini maksudnya kita tidak menambahkan filenya, tetapi kita menambahkan terkait data-data untuk citasinya. Jadi kan mendelay ini aplikasinya untuk citasi yang nanti langsung keuntungannya lebih itu mungkin mendelay itu setelah kita misalkan semua yang kita citasi pada paper kita, pada tesis kita, nanti kita langsung bisa bikin daftar putakannya tanpa harus ngetik satu-satu. Nah, di situ mungkin lebihnya. Nah, mungkin kita coba dulu seperti ini. Misalkan untuk add files berarti menambahkan per itemnya, item. Jadi kalau punya kita kan biasanya
Bentar. Nah, jadi kalau kita ingin menambahkan per item, sekarang ini saya tambahkan satu item PDF. Nanti akan ditambahkan ke dalam suatu folder. Belum ada foldernya ya. Di sini masih unsorted, berarti belum disusun. Nah, di sini biasanya setiap kita menambahkan, maka dari aplikasinya sendiri udah membaca terkait dengan data-data yang bisa dibaca sama aplikasi tersebut, seperti ini, Hamiltonian Exponential Local Evolution. Nah, di sini padahal bentar, loading. Nah, di sini padahal nama file kita kan trotter algorithm. Nah, di situ sudah Hamiltonian Exponential Evolution. Nah, masalahnya lagi bisa kita lihat. Oh, saya salah input file. Coba file yang lain. Nah, ini langsung dia baca judulnya, terus penulisnya, jurnalnya itu jurnal apa, tahun berapa diterbitkan, volumenya berapa, dan halamannya yang terkaitnya berapa. Padahal kalau mau buka filenya juga bisa dari sini ya, tinggal klik 2 kali, nah langsung keluar. Nah, di sini bisa dilihat detail-detailnya tersebut, seolah-olah letaknya kan setiap jurnal itu beda-beda pada formatnya ya. Kadang yang ini tentang ininya malah di bawah, kadang yang nama jurnal secara keseluruhannya itu kadang di bawah juga gitu. Tapi ada secara otomatis aplikasi tersebut membaca, dan masalahnya walaupun begitu kadang yang dibaca oleh aplikasi itu salah. Oleh karena itu langkah bagusnya kita melihat satu-satu sesuai dengan kita lihat detailnya di sini. Nanti apabila ada kesalahan, nanti kita perbaiki manual seperti itu. Dan ini jadi kalau seperti tesis dan paper begitu, kita kan harus memperhatikan tipe literatur yang kita citasi itu apakah jurnal, apakah buku begitu ya. Jadi di sini nanti ada buku atau section book section itu seperti chapter berapa. In case of computer program sama ini mungkin jarang ya. Conference terus atau artikel ensiklopedia. Kalau film ini mungkin jarang juga. Generic hearing ini berarti mungkin dari radio atau segala macam yang ilmiah ya. Nah, terus ini yang jurnal, ini halaman majalah atau koran dan lain-lain semuanya, seperti kalau kayak skripsi gitu kan, itu maksudnya ke tesis gitu. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, itu kalau kita masukkan secara manual, dan ini kita exit. Nah, langkah bagusnya kita tuh membuat dulu foldernya gitu. Mau folder yang kita buat itu apa, misalkan hasil pertemuan 1, kita ketik, kita akan buatkan pertemuan 1 itu yang tertampilkan di sini. Nah, kita tinggal tambahkan, misalkan mau nambahkan apa, nambahkan misalkan itu kita sudah punya foldernya apa saja gitu kan. Nah, kita tinggal tambahkan. Kalau mau langsung dari sini, kita cari. Sekarang sini saya punya filenya itu di D, SKS2. Terus pertemuan 1 misalkan habis konsul sama pembimbingnya masing-masing gitu ya, terus dikasih bahan gitu. Wah, baik sekali pembimbingnya ngasih bahan. Nah, misalkan kita sudah menjadikan satu file di
laptop kita sendiri, tinggal klik apa itu foldernya, terus kita langsung oke. Nah, otomatis diinputkan. Dan ini perlu perlu diketahui juga ya, ini juga nanti langsung mau kita buka di HP, mau kita buka dimanapun mobile yang terpasang aplikasi Mendeley dan atas nama akun kita, nanti kita juga akan juga akan tertampilkan. Kalau mau cari amannya ya kita sinkronkan dulu seperti itu. Nah, nanti ini diupload ke Mendeley Cloud-nya tadi. Nah, seperti ini. Ini judul ya, halaman judul, yang di sini disebutkan halaman judul. Tapi di sini judulnya kok sama. Nah, di sini otomatis ini ada yang salah. Kan seperti itu. Nah, berarti yang ini kita nanti perbaiki manual saja. Nah, berarti kan sebenarnya Mendeley itu aplikasi untuk memudahkan, tapi tetap aja ribet harus gini-giniin. Nah, mungkin yang mudahnya itu tadi seperti kita kayak punya ya semacam drive sendiri, mungkin semacam drive sendiri. Nah, tambah yang unggulan lebihnya itu mungkin di daftar pustakanya ya, daftar pustaka sama untuk citasinya. Jadi ketika kita sudah mensitasi satu artikel, nah nanti langsung tertampilkan, dan itu langsung istilahnya kita tidak perlu memikir bagaimana jenis citasinya. Citasi itu kan jenisnya juga banyak, seperti ada APA, ada IEE, dan lain-lain ya, yang biasanya kita gunakan tuh seperti APA sama IEE setahu saya. Nah, di sini ini mungkin diperbaiki dulu seperti yang judulnya ini, nanti diganti error. Nah, terus kalau nama itunya, nah salah kan, Robinson ini siapa? Di sini kan kita masukin satu-satu. Jurnalnya juga jurnal apa? Bisa dilihat di sini, jurnal itu yang ini, Social for Industrial. Tahunnya di sini, tahunnya mungkin kita kurang tahu. Nah, 2007 ya, padahal di sini disebutnya ini 2011 ini. Nah, supaya yang seperti itu nanti kita perbaiki lagi. Atau kalau memang rasanya ada apa detail-detail di sini yang kurang, kita bisa open di, kita cari, bentar, kita cari tentang detail dari jurnal tersebut. Nah, di sini biasanya tuh kita bisa lihatnya di arsip atau di Google. Karena di situ nanti kita ada pilihan untuk itu, seperti ini, export bibtex citasi, bisa dilihat ya. Nah, itu nanti kalau Google Scholar ini juga bisa kalau nggak salah. Nih. Nah, sebagian besar untuk yang mungkin malah seluruhnya ya. Kalau seluruh dari yang jurnal yang publikasi online itu nanti ada pilihannya untuk mendownload citasi seperti itu. Kalau di sini mungkin ini ada download citasi juga. Nah, kalau yang ini juga bisa. Ini bisa kadang bermasalah, kadang tidak, seperti ini. Ini sudah dikasih tahu detail-detailnya. Yang paling mudah memang mungkin di Google Book ya.
Google Google berarti yang buku. Kalau di sini kita download. Nah, di sini kan ada pilihannya. Kalau yang ini dari Siam untuk downloadnya itu ada pilihannya, ini ada RIS dan BibTeX. Nah, yang lainnya ini EndNote ini yang XML tadi. Ya biasanya pakai RIS atau BibTeX. Nah, nanti tinggal download. Nah, terdownload ya. Nah, nanti yang ini bisa kita tambahkan juga. Tadi kan udah file, folder. Nah, kalau buat foldernya sekedar kita lihat folder kita aja. Bisa kita ingin memperhatikan library kita, di mana file kita taruh gitu. Nah, di sini ada add entry manually. Kalau yang ini kita memasukkan detail. Nah, kita coba add file. Jadi tidak sekedar PDF, bisa berupa file citasinya juga gitu. Download. Nah, ini yang kita download tadi nih. Nah, ini saya juga udah download yang lainnya, ini BibTeX, ini RIS juga. Kalau aplikasinya sendiri mungkin kurang ya. Nah, kita download. Nah, langsung ada di sini. Nih. Ini yang tadi, yang ini salah tadi. Nah, ini ada yang benernya. Sekedar ininya doang. Nah, nanti kalau kita mau filenya tambahin, tinggal tambahin di sini. Nah, file tadi itu yang error ya, berarti yang ini. Nah, kita sudah punya data yang benarnya. Nah, ini bisa dihapus. Ini berhubung file-file yang saya import tadi itu merupakan file yang hasil kiriman, bukan file hasil downloadan saya sendiri. Oleh karena itu, makanya jadi ada sebagian yang sekedar dibaca oleh aplikasi. Alangkah baiknya besok apabila teman-teman mendownload jurnal, juga di-download citasinya. Alangkah baiknya. Nah, nanti kalau bisa langsung sekalian di-input ke Mendeley-nya sendiri. Kalau sudah di-input, nah yang tadi juga tidak dipakai tidak apa-apa, langsung di permanen delete juga tidak apa-apa. Nah, yang ini berarti ini yang salah tadi bisa kita delete. Nah, yang hasil semua file yang telah di-delete nanti itu masuk ke trash sampah di sini. No document selected katanya. Mungkin langsung terhapus. Nah, lanjut. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu. Di sini tinggal gimana kita mengaplikasikan mungkin ya. Jadi nanti ini kita misalkan di sini kita ingin menulis saya adalah Newton, mungkin kita mencitasi atau mengutip dari suatu jurnal gitu. Nah, ketika kita sudah menambahkan kutipan, kita masukkan referensi kita, citasinya itu siapa gitu. Siapa dari mana kita itu, misalnya kita lupa, kita udah pernah baca tapi kita lupa. Maka tinggal kalau kita lupa gitu, buka aja Mendeley-nya gitu. Terus kita lihat mana sih yang kita pernah lihat itu. Misalkan ini, oh yang ini. Nah, tinggal ini terus tekan cite. Nah, langsung di sini. Nah, yang ini juga tambahan lagi, itu jenisnya itu biasanya nanti di defaultnya itu di yang 7 ya, dan kita itu menurut saya sebagian besar kita itu familiarnya itu di yang 6, ini American APA nih, American Psychological Association.
Nah, perbedaannya itu apa? Nah, nanti bisa kita lihat masing-masing. Misalkan ini ya, ini kita pindah ke 7. Nah, di sini dan itu diganti sama tanda ini, tanda kayak 8 ini, terus kasih koma seperti itu. Terus apa lagi? Nah, misalkan IEE. IEE itu di mana? Nah, tuh yang biasanya ini yang satu. Ini di jurnal biasanya yang IEE ya. Ini. Nah, terus bisa kita lihat kalau itu adalah hasil dari model atau tidaknya itu biasanya kayak gini. Ketika kita drag, nah ini ada warnanya beda sendiri tuh. Dan itu ketika kita ganti itu nanti langsung ganti sendiri. Nah, warnanya jadi abu-abu seperti itu. Saya nggak nambah lagi. Ya ini saya ngarang aja ya. Aku adalah Nah, kita tambah lagi mungkin ini tanyain sama mendianya. Jangan lupa diganti yang dari ini biasanya defaultnya kan English, kita ganti ke Indonesian. Itu apa ya, biar bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu bukan dalam aplikasinya ya, tetapi dalam ininya. Ini seperti ini kan dan. Kalau teman-teman masih dalam English seperti nanti N. Atano and Suzuki. Insert station. Sekarang kita ambil yang ini tadi yang salah, yang file yang salah baca tadi. Site. Nah, karena dia 3 penulis, nah jadi ini seperti ini jadinya. Nah, misalkan kita udah selesai mensitasi, nanti kita ingin nulis biar terlihat dalam satu wadah Windows ini, saya bikin daftar pustakannya di sini ya. Daftar pustaka. Nah, tinggal kita tekan insert bibliografi ini, menambahkan daftar pustaka. Nah, jadi udah sudah sesuai jadwal, sudah sesuai itu, sesuai jadwal, sesuai alfabet, sesuai alfabet. Nah, dan ini dia akan terisi sesuai dengan detail-detail yang terdapat pada Mendeley tadi gitu. Jadi misalkan ada di Mendeley itu tidak ada nama kotanya gitu. Nah, nanti juga nggak akan terisi kotanya apa gitu. Jadi alangkah bagusnya juga kalau misalkan diisi satu-satu juga dulu seperti itu. Mungkin kita cek dulu sebelum kita memang itu seperti ini. Jurnalnya nggak tahu jurnalnya namanya apa, volumenya apa. Nah, ini kan karena jurnalnya tadi yang kita sekedar dapat dari lain ya, bukan kita download sendiri. Nah, kalau misalnya kita bingung, bisa seperti tadi caranya kita download citasinya seperti itu. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu ya. Ini maksudnya juga nanti kalau habis ini kita tambahkan file apa gitu, tetap tidak akan yang berubah. Dan itu misalkan kita pengen ganti jenisnya gitu. Ya nanti ini juga ganti. Ini kan yang 6. Kalau yang 7 jadinya berubah tuh langsung. Yang saya agak itu mungkin yang kalau yang 7 tuh tahunnya itu dalam tanda kurung gitu tuh ya. Apakah memang itu yang formatnya itu format memang asli harusnya, atau memang kitanya yang masih terpaut sama yang edisi ke-6, nggak tahu juga. Nah, kurang lebih mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, atau mungkin kita bisa berdiskusi ya. Silahkan, saya kembalikan moderator. Wah, materi yang sangat luar biasa nih yang dibawakan oleh Kakanda Mas Farouk. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung diutarakan di chat, atau kalau ada open mic juga boleh, tapi asal izin terlebih dahulu. Gimana? Kalau karena belum ada nih Mas yang belum
mau bertanya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, sebaiknya kita dulu beralih ke materi selanjutnya, Mas. Seperti itu. Nah, materi kedua yaitu tentang aplikasi latex akan dibawakan oleh Mas Muhammad Rifki Tamara. Mungkin bisa saya persilahkan Mas Rifki untuk memaparkan materi atau menyampaikan materinya terlebih dahulu. Gimana, Mas? Halo? Ya, Mas? Kedengeran ya? Ya, kedengaran, Mas. Oke. Bisa disampaikan, Mas, materinya? Oke, bisa. Oke. Terus, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang belum kenal, perkenalkan saya Rifki ya, mahasiswa S3 Fisika UGM. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Fisika UGM yang telah mengundang saya untuk memaparkan materi terkait perkenalan latex. Terima kasih juga pada teman-teman yang meluangkan waktu untuk menonton. Baik, tanpa basa-basi, langsung lebih lanjut langsung saja ya. Udah nampil ya ini? Kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi alur presentasi paparan materi dari saya, pertama pendahuluan terkait latex ya, kemudian instalasinya berupa text dan text maker nih nanti dalam menggunakan latex. Kemudian penggunaan latexnya ada beberapa bagian ini. Kemudian template skripsi dan tesis latex yang digunakan UGM. Selanjutnya bagaimana menggunakan Mendeley untuk latex. Terus untuk pendahuluan, jadi latex itu apa? Jadi latex itu sebuah software pemrograman ya yang digunakan untuk membuat atau menulis dokumen. Pada dasarnya fungsinya itu sama dengan Word, tapi ini menggunakan semacam coding-coding gitu. Latex itu juga open source, tidak berbayar dan aplikasi yang ringan ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Word yang versi baru agak berat gitu kan. Kalau latex itu ringan. Kemudian di sisi lain latex itu kelebihannya di penulisan matematiknya yang rapi dan cepat. Selain itu yang saya tahu juga di website-website gitu penulisan pembuatan website misalnya gitu itu juga pakai coding latex. Nah ini contohnya software, tampilan softwarenya begini menggunakan text maker. Ini adalah codingnya. Hasil dari coding ini berupa dokumen yang begini seperti ini ya, dimana keluarannya berupa PDF. Nah, meskipun kita menggunakan latex, tapi ternyata latex juga didukung oleh Microsoft Word ya. Jadi kalau kita sudah biasa gunakan latex, hafal gitu, khususnya untuk
yang matematikanya itu bisa langsung diterapkan di Microsoft Word. Jadi di bagian equation tuh nanti dipilih dulu ini conversionnya itu LaTeX. Nanti ketika kita tulis sintaks LaTeX di equationnya itu begini misalnya, kita enter nanti hasilnya begini. Jadi ini keuntungannya mungkin lebih cepat ya kalau untuk mencari simbol-simbol tuh di Word mungkin agak susah. Kalau yang di sini mungkin lebih enak ya ada. Tapi kalau kayak simbol Romawi yang banyak gitu mungkin dicari di simbol agak lama gitu. Jadi kalau sudah hafal tuh bisa langsung begini. Nah, selanjutnya untuk instalasi LaTeX ya. Jadi LaTeX itu terdiri dari distributionnya itu. Jadi semacam data utamanya. Kemudian editornya. Jadi untuk distribution tuh banyak ya, ada TextLib, ada MikTeX gitu, dan lain-lain. Kalau ini ada TextMaker, TextStudio, Technic Center. Dalam paparan saya ini saya menggunakan dua ini ya. Kenapa menggunakan TextLib ini? TextLib ini sudah menyimpan bank LaTeX tuh cukup lengkap. Jadi kalau dibandingkan dengan MikTeX itu mesti download dulu library-nya meskipun ya kecil ininya apa tuh file yang di-download untuk MikTeX. Tapi untuk TextLib cukup besar, bisa sampai hampir 4 GB. Tapi 4 GB ini karena memang data bank LaTeX itu sudah disimpan semua, jadi nggak perlu download lagi. Untuk download mungkin dari sini ya bisa cetan ini .org ini. Mungkin nanti saya share PPT-nya kalau lu nggak bisa mencatat atau ya perlu tahu gitu kan. Setelah ini download, mungkin langsung di mount isunya. Kemudian dalam mount isu itu ada file install.tl windows.exe ini, di double klik nanti tampilannya seperti ini. Atau kalau di advance itu settingnya untuk direktorinya atau kertas utamanya itu pakai apa, langsung install. Untuk video instalasi mungkin lebih lengkapnya bisa dilihat di YouTube ini. Kemudian untuk LaTeX editornya berupa TextMaker tuh bisa download di sini itu. Jadi LaTeX editor ini semacam aplikasi untuk membuat LaTeX-nya. Jadi kalau TextLib itu banknya itu datanya, TextMaker itu LaTeX editor untuk membuatnya. Tanpa TextLib, tanpa data, LaTeX nggak berfungsi. TextMaker. Jadi install dulu TextLib, kemudian TextMaker. Nah, untuk option atau setting di TextMaker sendiri itu cukup ini, klik option, kemudian configure TextMaker, lalu di contreng yang ini diklik, biar nanti tampilan PDF-nya bisa ada di sini gitu ya. Kemudian untuk bagian quick build di sini itu pastikan yang paling atas dulu untuk permulaan. Nah, yang bagian bawah ini misalnya ini itu nantinya untuk keperluan file daftar pustaka Mendeley tadi yang BibTeX tadi, settingnya harus diklik yang ini. Kemudian oke. Tapi untuk awal-awal yang atas ini. Nah, setelah itu selesai nanti ada pembagian tempat di sini. Nah, ini tempat
tampilan dokumennya. Untuk memulai, pastikan dulu dibuat atau open di file ini, dibuat lalu di save, atau kalau sudah ada filenya di open gitu. Di save di dalam folder ya. Nah, baru nanti bisa langsung dibuat latexnya. Dan untuk menggunakan latex, pertama-tama kita inisiasi kertas ya. Untuk memulainya itu dokumen kelas. Jadi ada sintaksnya ini, backslash, dokumen slash. Jadi latex ini sintaksnya itu selalu diawali ini ya, backslash kalau memulai coding. Dokumen kelas, ada kurung siku ini jenis kertasnya, kemudian ukuran hurufnya utamanya 12 kan. Kelasnya ini kita pakai artikel. Untuk jenis kertas tuh bermacam-macam ya, ada A4, A5, ada B5 dan lain-lain. Untuk margin itu gunakan package library berupa geometri, di mana setting marginnya itu di kurung kurawal sebelumnya ini dengan margin kiri 4, kanan 2, atas 3, dan bawah 3. Sesudah itu langsung bisa dibuat dokumennya itu dengan begin ini, sintaks begin dengan end dokumen, di mana isi dari dokumen itu ditulis di antaranya. Nah, ini kalau kita klik quick build ini, running script ini, hasilnya tampil hello. Jadi untuk membuat judul, bab, subbab, atau selanjutnya daftar isi, di bawah, sebelum bikin dokumen ini, kita tulis dulu backslash title gitu. Bisa langsung ditulis, tapi kalau langsung ditulis ini hurufnya nggak bold, jadi saya tambahkan teks BF ini untuk bold, yang di mana tulisan diapit kurung kurawal ya. Ini kemudian di bagian ini itu cukup pakai sintaks author. Jadi karena ini modelnya dokumen kelasnya artikel ya, jadi settingnya ada title, ada author gitu. Tapi author ini bisa kita masukkan bukan nama author saja, tapi melainkan gambar juga bisa. Kemudian ya informasi autornya, kemudian untuk karya tulis ya begini kan. Ada ini dari mana gitu. Nah, di sini menggunakan tabular ya, itu apa? Menggunakan sintak tabel, tapi ini nanti dijelaskan lebih lanjut di pembuatan tabel. Ini digunakan biar bisa rata gitu. Untuk p-space ini itu spasi antara, nah ini p-space-nya antara ini sama ini, berarti jarak ini berupa 1 cm, kemudian ini p-space ini vertical space, maksudnya jarak vertikalnya, jadi antara ini sama sini 5 cm. Sedangkan logo ini sendiri itu memasukkan gambar prinsipnya, jadi menggunakan sintaks include graphics, skalanya sama dengan file asli, kemudian ada file logo UGM ini kita copy dulu ke dalam folder file latex ini dengan namanya yang seperti ini, nanti muncul seperti ini. Untuk date dikosongkan gitu.
Nah, selanjutnya untuk bab dan subbab itu cukup menggunakan sintak section atau untuk bab, subsection untuk subbab. Nah, bisa dilihat di sini saya gunakan section bab 1 itu terus isinya. Hasilnya begini, kemudian subsection latar belakang ini, kemudian ada tulisan di dalamnya. Nah, ini secara umum latex itu untuk setelah bab itu tidak ada indent ya. Jadi kalau mau ada indent menjorok ke kanan gitu, gunakan library use package indent first. Cukup ditulis di sini di bawahnya ini. Jadi kalau menggunakan package atau library itu selalu ditulis di sini ya, jangan dalam dokumen. Nah, selanjutnya, nah kalau section dan subsection ini sudah dibuat, daftar isi bisa otomatis dibuat. Jadi, nah ini belum saya jelaskan. Jadi untuk menampilkan title ini harus dibuat dulu make title ini setelah dokumen baru new page ini halaman baru. Nah, jadi setelah make title new page berarti setelah judul itu halaman barunya itu berupa ini ya, saya tulis pendahuluan sebenarnya kata pengantar ya. Nah, di sini ada bintang biar kalau tidak ada bintang itu otomatis ada angkanya. Nomor urutan babnya. Kalau buat bintang tidak ada. Nah, jadi ini ada centering juga untuk menengahkan judulnya ini. Kemudian new page, baru syntax table of contents ini untuk membuat langsung daftar isi dari section yang sudah dibuat. Nah, seperti ini ya, daftar isinya. Karena ini dalam bahasa Inggris, jadi kita tambahkan use package untuk bahasa Indonesia itu sebagai berikut. Nah, nanti konten tadi diubah jadi daftar isi begini. Kemudian untuk penulisan dokumen secara umum ya, berupa besar huruf, spasi, kemudian dan lain-lain itu contohnya seperti ini. Untuk underline tulisan cukup pakai sintaks underline ini yang bold tadi begini. Kemudian miring, teks miring itu teks IT. Jadi kalau misalnya lama ini ya menulis sintaks ini, kalau bold ini bisa pakai Ctrl B. Jadi sama kayak Word, tinggal di blok ini Ctrl B nanti jadi sendiri. Ini sama juga Ctrl I. Untuk warna itu gunakan dulu use package Xcolor. Nah, nanti di sintaksnya itu cukup text color red. Tulisannya apa? Merah ini. Atau text color black. Ini hitam ya, sama sebenarnya. Yellow atau biru. Dan untuk kurung itu ukurannya bisa diubah dengan sintaks big ini. Lebih besar lagi kalau huruf awalnya di kapital, lebih besar lagi kalau tambah G di ujungnya. Nah, ini lebih besar lagi, B-nya besar. Ini yang seperti ini bisa dicari ya dari internet, banyak itu settingnya itu sampai berapa besar. Nah, untuk selanjutnya untuk ukuran huruf
itu bisa gunakan small, large, atau large ini yang kapital. Nah, di sini spasinya, itu spasi baris kalimat tuh diinisialisasi dengan sintaks ini. Misalnya one half spacing, hasilnya nanti kalimat dari sini seterusnya itu satu setengah. Kalau untuk mengubahnya tinggal tulis lagi misalnya double spacing, jadi ini spasinya lebih lebar. Nah, di sini saya gunakan page numbering Roman itu untuk ganti penomoran. Jadi ketika kita mau ganti nomor halaman tuh, biasanya kan kita ganti kata pengantar dan lain-lain itu hurufnya nomor halaman tuh berupa Romawi ya. Kemudian di pendahuluan dan seterusnya itu berupa Arabik. Jadi bisa diganti dengan page numbering ini. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya ini ya, Romawi. Nah, kalau diubah lagi jadi angka itu page numbering Arabik ini. Nah, untuk justify kalimat itu bisa gunakan begin center atau end center untuk rata tengah ya. Kalau rata kanan itu plus right. Nah, di sini sebelumnya saya gunakan plus left ya, tapi nggak kelihatan di sini. Plus left untuk rata kiri. Nah, ini selanjutnya di halaman selanjutnya bisa digunakan kolom kalau mau tulis dalam bentuk kolom. Nah, ini tadi page numbering Roman tadi. Nah, ini kolom. Nah, di sini saya spesifikasi kolomnya 2 untuk menyudahi. Nah, ini kolom break untuk, jadi kalau selesai ini, nah ini ya, di kolom break berarti diganti ke sisi sebelahnya ini, maksud kolom break. Kalau mau menyudahi kolom ini cukup n multi-calls ya. Nanti formatnya seperti biasa, nanti bukan kolom lagi. Nah, untuk seterusnya di sini cara itemisasi tulisan itu gunakan begin enumerate kalau mau angka, jadi 1, 2, 3, 4, 5, atau kalau mau simbol-simbol gitu pakai itemize tapi didefinisikan simbolnya itu misalnya ini black loathing-nya itu simbolnya seperti ini atau plus gini ya. Kalau enumerate itu nggak perlu lagi mendefinisikan simbol karena langsung dari angka dari 1, 2, 3. Nah, kalau mau 3 berarti enter backslash item apa, nanti ada 3 gitu kalau sudah di running. Nah, selanjutnya untuk penulisan matematik ya. Secara umum untuk nulis matematik tuh bagi yang mungkin belum tahu itu sintaks matematik itu bisa dicari lewat structure, kemudian bisa dipilih di sini, banyak pilihan. Untuk huruf Romawi klik yang sini, nanti tampilan huruf Romawinya di bagian sini. Nah, misalnya kita klik ini, nanti di kursornya di sini muncul sintaks lambda.
Nah, ini error kalau tidak ada simbol dolar gini ya. Karena untuk sintaks matematik itu harus selalu berada di dalam lingkungan matematik. Nah, tanda dolar ini salah satunya. Jadi tanda dolar, mengapit tanda dolar ini biasa digunakan dalam paragraf atau kalimat. Nah, kayak gini ya. Bagaimana kurva quad flux? Nah, untuk besaran B, misalnya magnet itu kan mesti miring, nggak boleh tegak. Nah, nanti diapit aja dengan dolar ini, jadi B ini menandakan besaran B, bukan huruf B biasa. Ini kalau di running tadi, yang lambda tadi, hasilnya muncul di sini. Jadi selebihnya kalau mau masukkan simbol-simbol itu dapat dicari di sini. Nah, selanjutnya untuk wilayah matematik yang lain tuh ada yang double dolarnya, itu digunakan biar bisa tampil sendiri di baris sendiri, punya baris sendiri. Kalau dolarnya satu tadi itu di dalam paragraf, tapi kalau double dolarnya ini punya baris sendiri. Nah, ini juga punya baris sendiri, tapi bedanya yang dolar double ini tidak ada nama persamaan, jadi tidak bisa direferensi. Tapi kalau wilayah matematik dengan sintaks begin equation dan end equation ini, itu kalau di sini tidak perlu kita tambah dolar, langsung ditulis saja. Nah, nanti bisa dihasilkan persamaan seperti ini dengan nomor persamaan yang otomatis. Jadi urutan persamaan ini nanti otomatis dasarkan urutan dari atas ke bawah ya, urutan dokumennya. Nah, bisa dilihat ini saya masukkan lagi persamaan, nanti nomor persamaannya otomatis 2. Nah, bedanya yang wilayah matematik yang atas sama yang bawah ini. Nah, ini equation, tapi ini pakai eknarai ya. Ini digunakan untuk menampilkan persamaan yang sama dengannya berturut sampai bawah nih, seperti mau menghitung menyelesaikan persamaan gitu ya, menguraikan persamaan. Jadi menggunakannya eknara ini, kalau equation nggak bisa. Jadi kalau pakai eknara ini bedanya untuk merapikan sama dengan, itu sama dengannya diapit dengan tanda dan ini. Kemudian untuk baris baru itu double backslash, tapi di sini saya tambahin no number agar tidak ditulis nomor persamaannya di sini. Nah, jadi ini baris 1. Nah, baris keduanya dan kan awalnya. Jadi sama dengan maksudnya. Yang diapit tanda dan, jadi rapi di sini. Sejajar gitu. Nah, terus di baris kedua ini sampai sini no number lagi. Seterusnya terakhir di sini, ya di sini nggak ada no numbernya. Jadi di bagian akhir ini yang ditandai dengan nomor persamaan. Di sini ada label ya. Fungsi label di sini biar nanti persamaannya bisa direferensi. Nah, jadi kalau misalnya nih, besi merupakan persamaan 1 kan tulisannya di sini. Jadi rep ini equation-nya direferensi. Nama labelnya apa? Nah, ini nama labelnya between scatter ini. Itu persamaan nomor ke 1 ya kan. Nah, jadi secara otomatis artinya persamaan 1. Nah, di sini kalau kita kasih lagi itu labelnya, yang label bawah ini,
nanti ditampilkan persamaan 2. Untuk penulisan matematik intinya begitu aja ya. Untuk sintaksnya itu banyak ya, jadi bagaimana buat akar gitu, bagaimana buat pembagian gitu, itu bisa dicari ya. Kalau saya sendiri belajar LaTeX ini otodidak ya, jadi nggak ada gurunya. Ya gurunya Google sih, jadi karena LaTeX ini komunitasnya rame ya, jadi apapun yang mau kita cari yang perlukan dalam dokumen tuh biasanya selalu ada. Sejauh ini saya selalu ada. Jadi ditanyakan aja di Google itu, nanti ada komunitasnya yang kebetulan sama nanyakan gitu, diikutin aja, nanti kita coba di sini. Ternyata sama ya hasilnya gitu. Jadi perlu latihan aja. Kalau sudah terbiasa menulis ini bisa di luar kepala. Nah, selanjutnya untuk gambar tabel, kemudian ada daftar tabel sama daftar gambar. Itu untuk gambar kita perlukan library ini. Tulis dulu use package float, GraphicX, kemudian justification. Nah, di sini float ini untuk ngatur posisi gambar, GraphicX itu untuk masukkan gambar ke dokumen, kemudian ini justification-nya untuk biar caption-nya di centering ya. Nah, contohnya di sini untuk membuat masukkan gambar itu sebenarnya cukup pakai include grafik saja ya, yang kayak logo UGM tadi. Nah, itu sudah bisa masukin gambar. Nah, tetapi biar nanti bisa direferensi gambar ini, selain itu bisa dibuat daftar gambar, itu perlu ada lingkup wilayah gambar gini dengan bikin figur. Nah, ini jadi daerah bikin figur tuh di sini ya. Nah, nanti di wilayah ini nanti bisa kita setting labelnya apa gitu, captionnya apa, ini logo UGM misalnya, ini ya. Nah, lebar captionnya misalnya gitu. Nah, di sini untuk pengaturannya dibuat H ini. Ini H biar apa yang kita tulis di sini ditampilkan posisinya di sini. Nah, jadi ada kalimat ini, pokoknya sesudah kalimat ini gambarnya di situ. Nah, kalau nggak pakai ini nanti otomatis LaTeX-nya nyari sendiri ini posisi gambar yang bagus. Nah, jadi gitu ya. Ini centering tadi yang sudah saya jelaskan tadi, yang logo UGM. Lebarnya nih tadi pakai skala itu, tapi lebih enak pakai lebar. Itu lebar ini itu 9 cm. Jadi bisa kita pilih lebarnya itu berapa, nanti scalingnya menyesuaikan sendiri. Nah, itu aja gambarnya. Selanjutnya untuk tabel itu agak ini ya, agak ribet memang membuat tabel ini. Untuk sementara, untuk yang masih baru itu saya sarankan pakai website tabel generator ini. Jadi kalau kita masukkan di sini angka-angka tabelnya gitu. Nah, di sini settingnya banyak, ada yang pakai bold, ada italic, ada yang pakai border gitu. Kalau kita klik generate itu nanti codingnya ada di sini tampil. Nah, cukup kita copy paste ini, nanti hasilnya begini.
panjang tapi ini ya dari tabel 1 sama cukup panjang memang untuk buat tabel nih. Jadi saya sarankan untuk yang masih pemula gitu untuk gunakan website ini. Pada prinsipnya sama ya dengan gambar itu ada wilayahnya ya. Ini wilayah tabelnya ini begin table, end table. Nah, kalau yang gambar tadi include graphics. Nah, kalau yang tabel ini ada begin lagi, begin tabula. Nah, jadi ini tuh ini dibuat dari coding yang ini. Nah, selebihnya caption itu captionnya ini ada labelnya. Centering ini untuk menengahkan tabelnya. Nah, kalau gambar tadi sudah dibuat, nah, daftar gambar dan daftar tabel itu bisa otomatis dibuat dengan sesudah tabel of content itu kita buat halaman baru. Nah, baru kita tulis list of figures. Halaman baru lagi list of tables. Nanti seberapa banyak gambar kita yang kita buat tuh nanti otomatis dibuat sendiri sini. Mau 10, mau 20 nanti dibuat. Jadi tidak perlu kita buat lagi daftar gambar. Nah, kemudian untuk yang lebih ingin buat catatan kaki di sini ya, ada juga ya. Cukup buat footnote. Nah, tulis di sini tutup. Nah, nanti dihasilkan tanda catatan kakinya ini 1. Kalau footnote yang lain nanti ada 2, 3 seterusnya. Nah, catatan kakinya nanti ditampilkan di bawah ini secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk data pustaka di dalam LaTeX tuh di akhir cukup tulis begin bibliografi ini 99. Nah, untuk memulai isi dari data pustaka itu bib item. Nah, di dalam ini itu nama citasinya, citasi yang mau ditampilkan nanti. Berupa ini ya, Absorb GKK 2016. Jadi yang akan ditampilkan di citasi yang begini. Sedangkan 16 ini itu untuk memanggil citasinya. Nah, di sini bisa dilihat formatnya juga bisa kita tentukan sendiri seperti ini. Nah, ini kode referensi. Nanti terakhir the bibliografi. Nanti jika kita referensi, otomatis di daftar pustaka ditampilkan tiap baris yang sudah direferensi. Nah, ini contohnya kita referensi site P ini biar tampilannya ini seperti standar ya, yang apa tuh dalam kurung biasa gini, itu gunakan library use package round author year gini. Nah, untuk selanjutnya itu saya kira itu aja ya untuk data pustaka. Sebenarnya bisa data pustaka bisa gunakan dengan cara lain dengan pakai bit text ya dari Mendeley itu terakhir. Nah, untuk di UGM ini LaTeX itu sudah ada template-nya untuk skripsi, tesis atau disertasi. Jadi sudah dibuat. Rasanya kemarin dapat template-nya dari ini sudah lama sebenarnya template ini dibuat. Nah, kemarin tuh dapatnya dari Pak Peke ya. Jadi kalau sudah ada template, kita cukup masukkan data dari tesis atau skripsi kita ya.
uh, berupa misalnya judul kita apa, masukin aja, tulis aja di sini, nanti otomatis di sini. Nah, ini dalam bahasa Inggris nanti buat abstrak. Full name ini nama nama ininya, nama kita gitu. Kemudian ada name. Nah, ini ada tahunnya gitu. Isi aja sesuai data kita gitu. Nah, di lanjutannya tuh ada first supervisor, ada second supervisor, dan seterusnya penguji. Nanti otomatis ditaruh dalam format ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat formatnya ini. Cukup isi data kita itu. Nah, kalau ke bawah terus nanti ada bisa dilihat saja di komentarnya nih. Di sini awal masukan untuk kata, berarti di sini kita tulis kata pengantarnya, nanti secara otomatis muncul. Nah, ini misalnya di pendahuluan, latar belakang, cukup ditulis saja. Nah, di sini ada citasinya, ada besaran matematiknya gitu. Jadi bisa autodidak ya, bisa kita lihat sendiri nanti. Cukup dilihat aja ini chapter apa, misalnya di bawahnya ada dasar teori, nah, berarti dari situ dasar teori cukup kita ganti-ganti. Nah, jadi dengan adanya template ini kita nggak perlu susah lagi ya kalau mau buat tesis. Untuk data pustakanya nggak pakai BibTeX, tapi sama seperti yang saya jelaskan tadi, buat manual. Tapi untuk BibTeX-nya saya belum coba gunakan kalau di template. Nah, untuk Mendeley sendiri itu BibTeX bisa dihasilkan file BibTeX itu file daftar pustaka ya. Jadi kita di Mendeley itu misalnya di folder instrumentasi fisika itu ini daftar apa tuh yang mau kita referensi. Di blok cukup diekspor aja, diekspor dalam bentuk BibTeX. Nah, ini nama filenya disimpan di folder latex kita itu, yang file latexnya. Nah, nanti kalau mau pakai BibTeX itu di text maker-nya kita konfigur lagi. Nah, baru kita gunakan yang baris kedua ini. Oke. Klik OK. Nah, kita buat dulu ini apa tuh? Buat dulu sintaks kalau kita mau buat daftar pustakanya berdasarkan BibTeX-nya tadi. Nah, di sini saya banyak tambahan bikin center gitu. Nah, intinya manggil filenya itu ini, bibliografi. Nah, nama filenya tadi ini, bib. Nah, kalau yang ini cuma untuk ganti nama. Awalnya karena apa tuh format bahasa Indonesia tuh ya itu pustaka aja. Jadi saya mau ganti daftar pustaka. Nah, ini saya mau tambahkan ini daftar pustaka di daftar isi itu pakai sintaks ini. Kemudian style untuk citasi dan dapusnya itu pakai plain mat ini yang standar. Nah, pertama untuk mensitasi itu kalau kita mulai buat ya, backslash sheet itu sudah bisa ditampilkan isi dari ini.
Tapi kalau awal-awal belum, jadi di running dulu. Nah, baru nanti pas kita buat dia otomatis tampil. Nah, misalkan di sini sudah saya masukkan semua ini, mensitasi yang ini. Jadi ini semua daftarin itu ada di sini tadi, di Mendeley tadi. Nah, ini saya masukkan semua. Ini daftarnya yang sudah ada. Kalau saya running itu otomatis muncul daftar pustakanya. Dimana citasinya begini, hasil citasinya. Nah, untuk menutup, jadi kalau kita running, file latexnya itu dia otomatis tersimpan, langsung bisa dimatikan, dan file PDF-nya sudah dihasilkan di foldernya. Kalau kita klik dokumen yang kita telah buat itu sudah dikonversi jadi dalam bentuk PDF. Baik, saya kira itu saja paparan materi dari saya ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penyampaian yang luar biasa nih dan menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Muhammad Rifki Tamara. Maka dari itu, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih Mas atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin dari chat udah banyak yang masuk pertanyaan tentang Mendeley dan latexnya. Pertanyaan pertama dari Mbak Widyasari terkait dengan Mendeley. Untuk Mas Faruk mungkin bisa dijawab, apakah ada spesifikasi khusus untuk laptopnya dalam menggunakan Mendeley? Misalnya ketika menginstal Mendeley ada tulisan seperti Mendeley Express. Gimana tuh Mas? Baik, saya jawab ya. Jadi untuk spesifikasi khusus penggunaan Mendeley, ini saya juga menjawabnya sebatas yang saya tahu saja. Jadi kalau Mendeley gitu, biasanya kan kalau pengalaman saya pribadi jarang mengalami masalah. Soalnya aplikasi juga cuma ya sekedar kayak gitulah ya. Mungkin tapi untuk misalkan penggunaan kalau apa istilahnya notebook mungkin itu kalau nggak salah ini tuh memang 4 giga penyimpan RAM 4 giga apa cuman jadi gini, Mendeley sendiri itu ada beberapa versinya gitu kan. Tadi juga saya coba lihat gitu. Nah di sini tuh kalau Mendeley itu ada beberapa note-nya, rilisnya itu mungkin jadi istilahnya untuk spesifikasi menyesuaikan sama itunya mungkin ya. Sebenarnya saya juga belum nyoba. Nah, saya juga lihat di sini kayak yang ada game debug ini ada tes my PC check requirement ini. Oh, enggak ada sini. Jadi kalau setahu saya kayak spesifikasi sendiri nggak ada ya menurut saya. Nggak tahu kalau yang masalah crash gitu kayaknya memang ada masalahnya, dan itu menurut saya kayak menyesuaikan kalau memang itu adalah masalah spek itu menyesuaikan sama perilisannya ini. Di sini kan ada yang rilisan versinya berapa gitu.
terus sama ada yang rilisan sesuai dengan developmentnya. Dan ya itu biasanya crash itu justru kalau minta diupdate. Crash itu biasanya kalau minta diupdate. Kalau misalkan baru download terus crash, nah mungkin ada dari antara dalam langkah penginstalannya atau yang di-download itu yang bermasalah. Kurang lebih ya, saya tanya segitu. Itu mungkin kalau ada teman yang lain yang tahu. Bagaimana Mbak Widya, apakah mau ditanggapi atau bagaimana? Halo Mbak Widya? Ya, terima kasih. Nanti mungkin saya konsultasi lagi lebih lanjut ya nanti. Oke, nanti kalau emang bermasalah lagi mungkin bisa kasih tahu. Siap. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Faruk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Widya lagi untuk Mas Rifki. Widya ingin bertanya Mas, apakah sebenarnya ada panduan khusus untuk pembuatan rumus-rumus sintaks di LaTeX? Gimana itu Mas? Terima kasih. Ya, jadi kalau matematik itu, penulisan matematik di LaTeX itu tadi ya, yang saya katakan tadi, untuk simbol-simbol itu sudah ada di text maker-nya sendiri ya, untuk sintaksnya itu. Kayak tadi alpha dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya kalau tidak ketemu itu komunitas di LaTeX di online tuh banyak ya. Jadi kalau kita tulis misalnya dalam bahasa Inggris, biasanya itu kita search-nya dalam bahasa Inggris itu selalu ada. Misalnya ya how to make alpha atau gamma in LaTeX misalnya. Itu selalu ada, nanti command-nya bagaimana. Misalnya fraction juga, how to make a fraction in LaTeX misalnya. Nanti ada contohnya sendiri di komunitasnya. Jadi untuk website atau komunitas khusus itu yang menjelaskan terkait matematik itu banyak ya. Jadi saya nggak spesifik satu gitu. Jadi di Google tuh biasanya banyak. Tapi kalau mau spesifik, di bukunya itu ada buku terkait LaTeX gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih Mas penjelasannya. Bagaimana? Silakan kepada Mbak Widya lagi. Bagaimana Mbak? Apakah ada tanggapan? Oh iya, terima kasih Kak. Selanjutnya dari Mas Dani Samputra untuk Mas Faruk. Kalau di Mendeley, apakah cuma bisa baca aja? Atau bisa kasih headlight atau notes? Kalau bisa, apakah nanti ketika dibaca juga dengan notes dan headlightnya atau gimana Mas? Oke, ya mungkin tadi ada yang kelewat ya. Iya. Nah, di sini saya sekalian lagi mungkin presentasi dikit yang tadi. Baik Mas. Nah, jadi kita balik ke aplikasi Mendeley-nya tadi. Misalkan kita buka file, salah satu filenya tadi, misalkan ini. Nah, jadi yang Mendeley itu malah hampir sama kayak yang PDF reader lainnya ya, kayak Adobe Reader, kayak Foxit Reader. Jadi ini bisa kita itu
highlight atau memberikan note pada suatu catatan yang ada pada jurnal tersendiri. Itu misalkan ini kita ituin Schrödinger. Ini random aja ya. Nah, ini bisa nanti kita note ataupun kita highlight ataupun kita itu copy. Seperti Adobe Reader gitu, Foxy Reader. Nah, itu juga ada itunya ya, kayak fitur ininya. Nah, ini untuk di highlight. Nah, highlight ini bisa warnanya kita tentukan juga. Kita tekan aja nanti bisa kita tentukan warnanya apa aja. Dan ataupun highlightnya ini mau kita kasih tambahan catatan Schrödinger nama orang itu misalkan kita enter. Nah, ini nanti langsung ada note-nya sendiri di sini. Nah, jadi misalkan kita keluarkan pun. Nah, udah kita keluarkan, misalkan kita buka yang lain gitu. Nah, kita buka lagi, itu masih ada catatannya. Jadi kita tahu, oh yang ini tuh misalkan kita ada seminar online gitu atau lagi kuliah online, nah, kita disuruh buka jurnal, nah, kita bisa kasih catatan ini. Dan itu setahu saya selama itu memang lagi disinkronkan seperti ini ya. Nah, nanti mau di HP ataupun di mana saja yang menggunakan Mendeley nanti ini mau sinkronnya udah sinkron. Kalau udah selesai berarti udah sinkron. Nah, atau misalkan kita udah itu, nanti tinggal kita hapus. Kalau rasanya note-nya itu salah atau gimana. Nah, terus satu lagi mungkin yang ketinggalan, mungkin sebenarnya Mendeley itu juga ada fitur grup, yang mana nanti grupnya ini nanti tersambung sama pengguna Mendeley. Cuma ini saya juga belum pernah menggunakan sih. Di sini ada publik atau yang kita invite atau privat. Nah, yang mana nanti ini untuk misalkan kalau memang ada ini di relate ini sesama pengguna Mendeley. Jadi nanti misalkan satu file digunakan untuk bareng-bareng gitu. Nah, nanti kita bisa kayak kasih note-nya yang tadi atau bagaimana. Kurang lebih mungkin seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Bagaimana Mas Dani? Apakah ada tanggapan lain dari jawaban yang telah diberikan? Gimana Mas? Kalau mungkin udah cukup ya jawabannya, udah memuaskan. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk dari Mas Dani lagi, untuk Mas Rifki. Izin bertanya, kadang kita membuat beberapa gambar dijadikan satu. Misalnya gambar 1A, gambar 1B, dan seterusnya. Untuk melakukan hal itu, bagaimana caranya Mas diterapkan di latex? Dan apakah dimensi tiap gambarnya harus sama? Seperti itu Mas. Oke, untuk Mas Dani ya. Jadi untuk buat gambar dalam jadikan satu ya, 1A 1B tadi, itu di dalam wilayah gambar tuh bisa dimasukkan lagi di gen figur yang lain. Jadi mungkin saya present aja lagi ya. Nah, jadi sebenarnya saya juga lupa ya kalau cara buat latex begitu. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi, di komunitas latex itu luas, jadi cukup tanyakan di Google dalam bahasa Inggris begini, latex to figure side by side. Nah, di sini misalnya yang paling lengkap nih di text exchange ini, komunitas latexnya besar. Nah, di sini bisa dilihat ada yang bertanya. Nah, jawabannya
Ini hasilnya. Ada yang subfigur, jadi pakai subfigur A, subfigur B. Jadi intinya di sintaksnya itu ada wilayah gambarnya ini untuk nengah, kemudian ada subfigurnya. Nah, subfigur yang paling atas nih yang A, yang bawah yang B. Bikin subfigure itu ada include graphics-nya. Nah, kemudian untuk ukuran tadi itu dari sini. Nah, jadi bukan nggak mesti gambarnya itu dimensinya sama gitu, cukup diatur lewat width-nya ini, lebarnya gitu. Lebar ini sama lebar teksnya ini. Nah, saya kira itu aja untuk pembuatan gambar ya digabung jadi satu. Nah, ini hasilnya, contoh hasil sintaks yang dihasilkan. Gitu. Mungkin saya jawab untuk selanjutnya aja langsung ya. Untuk Mbak Widya itu. Ya boleh Mas. Untuk template ya nanti saya share ke panitia ya. Mungkin nanti dibagikan. Nah, untuk Mas Dani lagi ini ada pertanyaan ekspor. Nah, jadi persoalan di sini tuh cuma mensitasi beberapa referensi saja, enggak semua ya. Nah, jadi dari sini saya sudah coba ya. Kan banyak tadi daftar pustakanya. Ini saya citasi cuma 2. Nah, hasilnya cuma 2 juga. Daftar pustaka yang dihasilkan. Nah, saya kira di situ Mas mungkin bermasalah di konfigur text maker-nya. Mungkin Mas menampilkan yang paling atas. Jadi untuk agar dibaca ulang ini bib teksnya itu harus pakai yang bawah ini. Nah, di sini dia tuh urutan untuk membuat dokumennya itu ada, kalau yang atas ini cuma PDF sama view PDF. Nah, kalau di bawahnya ada bagian bibnya. Nah, saya kira untuk Mas Dani gitu aja. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Mas atas penyampaian. Baik, terima kasih Mas atas penyampaian jawabannya. Untuk Mas Dani, gimana Mas? Siap, katanya terima kasih banyak. Ya mungkin masih ada peserta yang ingin bertanya, silahkan mengajukan melalui chat room. Dan ada tambahan nih Mas, dari Mahendra Kusuma Nugraha, ingin bertanya kepada Mas Faruk maupun Mas Rifki terkait mungkin masih ada yang kurang jelas atau bagaimana cara mengintegrasikan format citasi UGM baik di Mendeley Word ataupun Mendeley LaTeX. Gimana Mas? Mas Rifki atau Mas Faruk, apakah ingin menjawab? Kalau untuk saya, untuk yang Mendeley, mohon maaf untuk sementara ini saya mungkin kurang tahu, mungkin bisa saya cari tahu dulu. Kalau masalahnya kayak integrasi, mungkin maksudnya gini ya, mungkin format citasi ataupun penulisan daftar pustakanya mungkin ada yang berbeda gitu, bisa dibikin format sendiri seperti itu mungkin ya maksudnya. Nah, kalau itu mohon maaf untuk sementara saya memang kurang tahu. Nanti mungkin saya cari tahu dahulu.
Sekian. Saya mungkin bisa bantu ya. Oh iya Mas, iya Mas. Jadi dari yang saya dapat tuh, saya udah dapat ini apa tuh, file style. Berarti yang ditanyakan itu sebenarnya format citasi UGM tuh citation style UGM. Filenya tuh saya dapat dari grup riset Pak Kuat gitu. Nggak tahu itu UGM secara umum atau untuk grup riset Pak Kuat juga, tapi yang saya tahu itu untuk UGM secara umum. Jadi filenya itu sudah ada. Untuk masukkan style citasinya itu nanti di Mendeley cukup diseret di ini, di citation style-nya. Nah, jadi mungkin saya present lagi ya. Iya Mas. Nah, jadi filenya tuh apa dulu? Kalau sudah ada, cukup diseret pertama buka dulu view citation style, more style ini. Nah, filenya tadi di mana gitu, misalnya di desktop, diseret ke sini, dalam sini. Nah, jadi nanti saya share juga file tesisnya itu ke panitia. Nah, kalau sudah diseret di sini, nanti muncul tesis UGM. Nah, untuk menggunakannya itu ya cukup klik use this style. Nanti secara otomatis di Word itu juga ada style tesis UGM. Nah, saya kira itu ya caranya. Untuk yang Mendeley itu, untuk yang latex itu citasi stylenya tuh bukan dari Mendeley tapi dari file line nut tadi yang di mana ya? Nah, yang ini itu untuk, jadi nggak bisa lewat style di Mendeley tapi diedit secara manual. Tapi untuk mengeditnya ini butuh masuk ke dalam filenya itu, jadi lebih advance ya. Jadi saran saya untuk pemula gunakan template-nya dulu kayak tadi, buat apa tuh, buat daftar pustakanya secara manual dulu. Tapi kalau memang pengen lebih dalam, jadi bisa hubungi saya, nanti saya bantu cara buat ininya, cara ngedit stylenya gitu. Saya kira itu saja ya. Baik Mas, terima kasih atas penyampaiannya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman, karena sudah tidak ada mungkin cukup sampai di sini ya. Nah, penyampaian yang luar biasa nih oleh kedua pemateri, luar biasa juga pada pagi hari ini. Maka beruntunglah kita teman-teman bisa hadir di kegiatan ini dan mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri yang luar biasa kita. Maka dari itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya bisa bergabung bersama kita pada pagi menuju siang hari ini. Dan sekali lagi saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan yang selama proses kegiatan berlangsung. Mungkin baiknya sih kegiatan seperti ini dilakukan secara offline ya, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu, maka kita secara online saja. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin teman-teman, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri pertama, Mas Faruk dan Mas Rifki atas kesempatannya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Untuk foto nggak jadi ya? Oh iya Mas ya. Terima kasih Mas sudah diingatkan. Baik teman-teman, sebelum saya menutup link ini, maka baiknya mungkin kita foto bersama terlebih dahulu dan bisa link, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kamera. Saya persilahkan kepada Mas Dani untuk memulai screenshot-nya. Saya serahkan kepada Mas Dani. Ya. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Sudah Mas? Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dan peserta nanti yang telah hadir pada pagi hari ini, dari tadi pagi mungkin link sertifikatnya akan dibagikan oleh panitia. Silahkan ditunggu. Di grup masing-masing. Terima kasih. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.